Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan memulai video tutorial baru mengenai MySQL. Di video kali ini kita akan membahas mengenai view di MySQL. Bagi teman-teman yang ingin melihat tutorial lain selain view di MySQL, ada beberapa tutorial terkait dengan MySQL di channel ini. Teman-teman bisa cek di channel ini. Ada beberapa playlist terkait dengan database MySQL. Mungkin itu bisa membantu teman-teman. Oke, kita akan memulai tutorial view di video kali ini. Jadi di video kali ini kita memiliki 3 pembahasan ya, selain dari prakteknya nanti ya. Jadi kita akan membahas mengenai definisi dari view itu sendiri, kemudian cara kerja view, kemudian manfaat view bagi data kita ya. Jadi definisi dari view adalah tabel virtual atau dia bukan tabel sebenarnya yang dibuat dari beberapa tabel atau view lain. Jadi kita bisa membuat sebuah query yang panjang, join yang panjang menjadi hanya satu view, dan ketika kita mengaksesnya hanya tinggal mengakses view itu saja. Nah, untuk pembuatannya seperti ini. Create view, di sini ada view name as. Nah, as ini adalah mendefinisikan bahwa view name ini isinya apa. Nah, di sini baru kita definisikan untuk query-nya. Nah, simple sih. Nanti kita coba untuk membuatnya ketika praktek ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian bagaimana cara kerja view? Nah, view bekerja selayaknya sebuah virtual ya. Jadi ini sebuah view yang di dalamnya itu terdiri dari beberapa tabel yang kita join. Jadi view ini tidak memiliki fisik di database ya. Dia hanya tersimpan sebagai virtual access atau ya sebagai penghubung kalau bahasa sederhananya untuk beberapa tabel yang dijoin. Jadi ketika kita mengakses view, sebenarnya di dalamnya itu dia akan mengakses ke beberapa tabel yang kita definisikan ketika dibuat query join seperti ini ya. Simple, kita nanti lebih jelasnya ketika praktek ya. Kemudian apa manfaat view? Kenapa view itu ada pada sebuah database? Jadi view itu bisa menyederhanakan query yang kompleks. Jadi misalkan kita memiliki query join ke 4 table. Nah, jika kita ingin mengakses data itu, kita tidak perlu membuat query yang sama setiap waktu. Jadi cukup kita membuat satu buah view dengan di dalamnya ada query untuk join ke 4 table. Maka kita ketika ingin membutuhkan data itu, kita tinggal query aja ke view-nya. Itu menjadi menyederhanakan query yang kompleks. Kemudian membuat logika bisnis menjadi konsisten ya. Jadi misalkan sebuah view terdiri dari beberapa data, kemudian dengan kondisi tertentu, maka logika bisnis menjadi lebih konsisten karena kita memanggil view yang sudah kita buat dengan parameter dan ketentuan bisnis yang ditentukan. Kemudian menambah level pengamanan ya. Karena view ini bisa disetting berdasarkan user ya. Jadi kalau misalkan satu user tertentu bukan level untuk membuat, maka dia hanya bisa mengakses view-nya saja. Bahkan kalau misalkan user itu tidak memiliki akses ke view-nya, dia tidak bisa mengakses view-nya. Jadi harus diberikan akses dulu. Kemudian menambah kompleksitas. Menambah kompatibilitas. Maksudnya di sini apa? Jadi sebuah view bisa menjadi semakin simple dan kompatibel dengan berbagai aplikasi. Misalkan gini, kita memiliki banyak query yang panjang-panjang dengan data yang sangat banyak, yang sangat kompleks. Nah, dengan adanya view, kita bisa menyederhanakan yang kompleks itu ke dalam satu view dan digunakan di beberapa aplikasi. Itu menjadi semakin simple dan kompatibilitasnya atau lebih sederhana lah istilahnya seperti itu. Nah, kira-kira itu 4 manfaat. Kalau teman-teman ada yang tahu atau ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar ya. Oke,
Nah, sekarang kita akan coba ya untuk membuat view. Kita akan menggunakan data grid sebagai SQL Client Tools ya. Nah, untuk membuat view kita akan coba menggunakan tabel barang dan penjualan ya. Jadi sebelumnya kita lihat dulu, describe dulu barang. Nah, kalau kita lihat barang itu mana ini, agak lambat ini. Apakah belum connect? Oh, sudah. Jadi memiliki 4 field, barang ID, barcode, nama, dan harga. Kemudian isinya ada from barang. Nah ini isinya. Kemudian kita juga memiliki tabel penjualan. Nah, tabel penjualan ini berelasi dengan tabel barang. Sini kan, ini ada barang ID nih. Nah, barang ID ini berelasi dengan penjualan. Nah, kalau misalkan kita join, nah kita buat di sini inner join. Inner join penjualan P. Nah, di sini kita ubah nih barang menjadi aliasnya ke B, coba ya. B. Nah, di sini berarti harus diganti menjadi B ya. Nah, seperti ini. Kalau kita jalankan, nah kita memiliki dua data yang terhubung ya, berelasi. Kemudian kita ingin mengambil data hanya B dot barang ID, kemudian B dot barang name, nama barang, nama. Kemudian kita ingin mengambil dari P ya, P dot jumlah yang dijual, P dot harga satuan, kemudian P dot transdate. Nah, misalkan ini yang kita butuhkan. Nah, barang ID, nama, jumlah, harga satuan, transdate. Nah, ini coba kita rapihkan, Ctrl Alt L. Nah, ini sudah kita rapihkan ya. Ini titik koma. Oke, datanya masih sama. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah view. Teman-teman kalau mau membuat view tadi sangat sederhana, tinggal create mana nih? Create view. Nah, kemudian nama view-nya trans penjualan misalkan, kemudian tinggal seperti ini aja, langsung kita jalankan. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin cepet, tekan Alt insert. Di sini ada view, sama sih, tinggal kita bikin ininya, create view, nama view apa. Nah, oke, kita langsung kita jalankan. Ini diblok dulu, kemudian jalankan. Nah, di sini sudah terlihat ya. Kita sudah memiliki satu buah view trans penjualan. Untuk akses view seperti apa? Sama seperti query biasa. Select bintang from trans penjualan. Isinya akan sama. Jadi ini jauh lebih simpel. Kemudian kalau misalkan kita hanya ingin jumlah, bisa saja. Di sini tinggal ketikkan aja jumlah seperti ini. Jadi yang keluar hanya jumlah. Jadi akan menyederhanakan query yang kompleks seperti ini menjadi satu seperti ini saja. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah belajar mengenai subquery, ya ini mirip-mirip dengan subquery seperti itu. Tapi ini dibentuk menjadi sebuah view ya. Oke, kira-kira seperti itu di tutorial kali ini. Nanti lebih detailnya kita akan bahas di video selanjutnya ya. Nah, yang perlu teman-teman ingat bahwa nama dari view ini tidak boleh sama dengan nama tabel di sini, karena proses pengambilannya sama nih. Jadi kalau teman-teman membuat view dengan nama yang sama dengan tabel yang ada di sini, maka itu tidak akan bisa, nanti akan muncul error. Misalkan ini kita kasih nama latihan 1. Nah, misalkan seperti ini.
Ini ada warning nih. Jadi latihan 1 sudah ada sebenarnya. Kalau kita jalankan ini tuh, latihan 1 sudah ada. Jadi kita tidak boleh membuat view dengan nama table yang sudah ada. Jadi harus berbeda ya. Nah, itu yang menjadi catatannya. Oke, mudah-mudahan itu bisa membantu dan memberikan gambaran buat teman-teman, dan teman-teman menjadi semakin tercerahkan dan semangat untuk belajar database-nya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.